menggunakan exit tol supaya bisa nanti connect di jalan yang sudah ada atau masuk ke jalan yang ke arah Menoreh gitu. Seperti itu. Minta exit tol ya? Ya, ada simpang susunnya dan sebagainya. Ya tentu keberadaan infrastruktur publik yang ada di Kulon Progo ini, keberadaan yang mega project ini kan tidak hanya ansih kepentingan Kulon Progo, tapi kepentingan nasional untuk mengembangkan Jawa sisi selatan. Nah, kita tentu memastikan bahwa alur barang dan jasa yang melewati Kulon Progo ini hubnya juga di Kulon Progo, antara lain dengan keberadaan Yogyakarta International Airport yang bisa selain untuk penumpang yang masif juga untuk kargo yang masif. Ya, bisa didarati. Anda tahu sendiri pesawat terberat dan terbesar di dunia itu bisa mendarat di Kulon Progo. Nah, dengan keberadaan kargo yang luar biasa besar, keberadaan airport yang bisa daya tampung penumpangnya besar, itu kalau hanya mengandalkan penumpang dan mengandalkan produksi barang dan jasa di DIY saja, itu turah-turah kapasitasnya. Sehingga harus mengambil dari Jawa Timur sisi barat, Jawa Tengah sisi selatan. Itu kita tidak ingin rest area itu sama seperti mal-mal besar yang lain, isinya cuma itu saja ya. Selain juga bosan ya, nah makannya cuma makan itu ya. Makan donat yang itu, makan ayam goreng yang itu, kan gitu bosan kan ya. Biar lebih warna-warni gitu. Ya, harapannya menyerap UMKM di Kulon Progo. Ya. Masih proses izin penetapan lokasi. Ya, mudah-mudahan izin penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu segera turun. Memang semua perlu proses. Setelah itu nanti kita paralel dengan itu kita juga melakukan desain jalan ini. Alhamdulillah secara terasa sudah final, sudah selesai. Ya, tinggal kita memproses desain sama pembebasan tanah. Karena proses setelah IPL itu kemudian ada sosialisasi kepada masyarakat, kemudian ada lagi konsultasi publik dan masyarakat, appraisal dan pembebasan pembayaran dan sebagainya. Itu kira-kira. Kalau titiknya mungkin dari kecamatan mana saja Pak? Kecamatan berapa yang sana? Berapa ini Pak? Ada berapa kecamatan? Di sini Pak. Kalau seksi 2 itu sudah keluar. 2 itu yang ada di kota. Kemudian yang di Kulon Progo ini memang kemarin pengajuan kita juga agak terlambat gitu ya. Sehingga memang sekarang sudah diproses. Kita itu total di Kulon Progo ini kan ada 6 kapanewon. Kalau bicara desanya itu ada 17 desa ya. Ini yang ada di Kulon Progo. Nah ini baru draftnya, tapi nanti pastinya kan setelah ada IPL, Penlok. Estimasinya inilah kira-kira. Iya. Kalau untuk spesifikasi jalan tol mungkin ada yang menarik ya di jalan tol ini? Kalau jalan tol secara umum sama sih, tidak ada yang menarik. Jalan tol itu ya kita bikin dengan jalan bebas hambatan dengan lebar dua lajur, masing-masing lajur ada 2 jalur lah itu ya. Yang 2x2, artinya arah ke Bandung ke Ambon 2, arah Ambon ke Bandung 2. Ya tentunya dengan adanya jalan tol Jogja ke Kulon Progo ini akan sangat membantu dalam hal paling tidak konektivitas dan kelancaran lalu lintas dari dan menuju ke bandar ini kan sangat padat ya, dan banyak sekali keluhan masyarakat. Dan kita sendiri kalau mau ke Jogja itu paling tidak harus berwaktu paling tidak 2 jam 3 jam dari Jogja, ini sangat tidak efektif ya. Tapi kalau nanti sudah jadi, insya Allah dari Jogja sampai sini mungkin hanya ya setengah jam sudah nyampe. Ini kan waktu yang sangat berarti bagi orang-orang yang sibuk lah gitu kan, kira-kira itu.
Kalau diadoin aja lah. ada jalur sepeda nggak bakal yang di sana? Itu belum tahu nih karena memang itu baru kemarin ada permintaan. Ya karena apapun ini kan dihitung dengan kebutuhan lahan, kebutuhan biaya ya. Dengan panjang seperti itu juga cukup panjang kan, sehingga kami juga belum bisa memastikan ada atau tidak. Tapi yang jelas saat ini kami belum merencanakan itu. Rencana pembebasan lahan sama pembangunan sendiri mulai tahun kapan? Pembebasan lahan ini apa nih? Pak, kalau nanti exit tolnya itu di mana saja ya Pak? Masuk dan Itu keluar. memang di Kulon Progo ada 3, 1 di Sentolo, 2 di Pengasih Pates, 3 di YIA Bandara. Meskipun yang di Sentolo itu memang itu untuk next-nya ya, kenapa?